Di Amerika Serikat, Islam telah hadir selama lebih dari 300 tahun, mempengaruhi kisah negara adidaya itu dari para pendiri hingga musik blues hari ini. Sejarawan Dr. Sylviane Diouf pada musim panas tahun 1863 menulis, surat kabar di Carolina Utara mengumumkan kematian seorang Afrika yang terhormat, yang disebut dengan cara paternalistik sebagai Paman Moro. Dia adalah Omar Ibn Said, seorang Muslim yang lahir pada 1770 di Senegal. Dia telah diperbudak selama 50 tahun hingga saat kematiannya. Di abad 20, kedatangan Muslim ke AS dianggap sebagai imigran. Tetapi, 3 abad yang lalu, kehadiran Muslim Afrika seperti Omar sebagai budak adalah sesuatu yang biasa. Mereka dibesarkan di Senegal, Mali, Guinea, Sierra Leone, Ghana, Benin, dan Nigeria, di mana Islam dikenal sejak abad ke-8 dan menyebar pada awal tahun 1000-an. Lanjut Sylviane. Cendekiawan penulis buku Servant of Allah, African Muslim Enslaved in the Americas ini menyebut setidaknya 900.000 dari 12,5 juta orang Afrika dibawa ke Amerika. 400.000 orang diantaranya menghabiskan hidup mereka sebagai budak. Puluhan ribu diantaranya adalah Muslim. Meskipun minoritas di antara populasi yang diperbudak, Muslim diakui tidak seperti komunitas lain. Pemilik budak, pelancong, jurnalis, cendekiawan, diplomat, penulis, pendeta, misionaris, bahkan menulis tentang mereka. Pendiri Amerika Serikat Georgia James Oglethorpe, Presiden Thomas Jefferson, dan John Quincy Adams, Sekretaris Negara Henry Clay, penulis lagu kebangsaan Amerika Serikat Francis Scott Key, dan pelukis potret babak pendiri Charles Willie Peel mengenal beberapa dari mereka. Manifestasi iman yang terlihat adalah bagian dari kemenonjolan Muslim. Ini lantaran mereka terus-menerus menunjukkan ketaatan terhadap agama, terhadap prinsip-prinsip yang paling menonjol. Salat, rukun Islam yang kedua, adalah salah satu manifestasi iman yang terlihat dan dicatat oleh para budak. Dalam autobiografinya pada 1837, Charles Ball, yang lolos dari perbudakan, menceritakan dengan sangat rinci kisah tentang seorang pria yang berdoa dengan suara keras sebanyak 5 kali sehari dalam bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Saya tahu beberapa, yang pasti dari apa yang saya pelajari sejak itu, orang-orang Muhammad, meskipun pada saat itu saya belum pernah mempelajari agama Muhammad. Charles Spalding Willie mendeskripsikan Bilali dari Guinea yang diperbudak oleh kakeknya di Pulau Sapelo, Georgia. 3 kali sehari dia menghadap ke timur dan berseru kepada Allah. Muslim yang saleh lainnya yang berdoa kepada Allah pagi, siang, dan malam, kata dia. Yaro Mahmoud, seorang Muslim yang terkenal, diambil dari Guinea pada tahun 1752 ketika berusia sekitar 16 tahun. Setelah 44 tahun menjadi budak, dia dibebaskan dan membeli sebuah rumah di Washington DC. Mahmoud adalah sejenis selebritas yang sering terlihat dan terdengar di jalanan menyanyikan puji Tuhan dan bercakap-cakap dengannya, kata artis terkenal Charles Wilson Peel. Dalam artikel berjudul Muslim in America, A Forgotten History, yang dilansir Al Jazeera, Sylviane Diouf mengatakan, sulit membayangkan bagaimana orang-orang dalam kemiskinan yang menyedihkan dapat memberikan sedekah, rukun Islam yang ketiga. Tetapi tetap saja, amal terbukti paling tersebar luas dan bertahan dari semua praktik keagamaan umat Islam, kata Diouf. Di Sea Islands, para wanita meninggalkan jejak pada tradisi ini. Pada tahun 1930-an, keturunan mereka mengingat dengan suka kue beras yang diberikan ibu mereka kepada anak-anak. Ada sebuah kata untuk itu, saraka, yang diikuti amin, amin, amin. Kue beras adalah amal yang masih ditawarkan oleh wanita Muslim Afrika Barat pada hari Jumat. Kue itu tidak disebut sebagai saraka, tetapi tindakan memberi adalah sedekah, persembahan sukarela, dan kata itu diucapkan saat wanita memberikannya. Mencerminkan pengaruh Muslim, non-Muslim di seluruh Karibia hingga hari ini menawarkan saraka tanpa mengetahui asal-usulnya dari tradisi perempuan Islam. Puasa, rukun Islam yang keempat,
tentu sangat berat bagi orang yang kekurangan makan dan terlalu banyak bekerja seperti para budak. Meski demikian, Bilali dan keluarga besarnya terbiasa berpuasa selama Ramadan. Begitu pula temannya, Salih Bilali. Diculik di Mali ketika berusia 14 tahun, 60 tahun kemudian dia masih seorang Muhammadan yang keras. Dia menjauhkan diri dari minuman keras dan menjalankan berbagai puasa, terutama puasa Ramadan, kata James Hamilton Cooper, tuan pemilik Bilali. Di Mississippi, putra seorang pangeran mengakui sulitnya mematuhi aturan ini karena pemilik budak menyediakan makanan. Dia berkata, dalam hal penyesalan yang pahit, bahwa situasinya sebagai budak di Amerika mencegahnya untuk mematuhi perintah agama. Dia diharuskan makan daging babi, tetapi menyangkal pernah mencicipi minuman beralkohol apapun. Di Carolina Selatan, seorang pria yang hanya dikenal sebagai Nero lebih beruntung. Dia mengambil ransumnya dengan daging sapi. Dengan berpuasa dan menolak makanan tertentu, Muslim tidak hanya tetap setia pada agama mereka, tetapi juga menegaskan satu tingkat kendali atas hidup mereka. Selain menghormati prinsip-prinsip Islam, Muslim juga membedakan diri mereka jika memungkinkan melalui cara berpakaian. Di Georgia, beberapa wanita mengenakan cadar sementara pria memakai vest Turki atau sorban putih. Sebuah artikel tahun 1859 menggambarkan bagaimana setiap pagi Umar bin Said memakukan ujung sehelai kapas putih ke pohon dan memegang ujung lainnya, melilitkannya di kepala, membuat sorban. Dalam potretnya yang dilukis pada tahun 1819 oleh Charles W. Peel, Mahmud mengenakan topi yang sama dengan milik Umar. Pada 1733, Ayuba Sulaiman Diallo dari Senegal bersikeras untuk diabadikan dalam gaun pedesaan dengan serban putih dan jubah. Demikian pula beberapa Muslim di Trinidad, Brasil, dan Kuba digambarkan mengenakan jubah yang melambai, peci, dan celana lebar. Lewat cara berpakaian itu, para budak Muslim dapat mengklaim kembali sedikit kepemilikan atas tubuh mereka sendiri, sambil menyatakan kesetiaan mereka pada agama yang mereka anut. Sylviane Diouf mengatakan, budak Muslim lebih terbelajar. Ini adalah suatu persyaratan Islam karena orang beriman perlu membaca Al-Quran, katanya. Keaksaraan ini diperoleh di sekolah-sekolah dan untuk yang saling berpendidikan di lembaga pendidikan tinggi lokal atau asing. Kekhususan ini membedakan mereka, orang-orang Muslim, dari orang Afrika non-Muslim, serta kebanyakan orang Amerika yang buta huruf. Seorang majikan mencari budaknya yang melarikan diri pada tahun 1805, mencantumkan satu karakteristik dalam pemberitahuannya. Dia adalah seorang pria berwajah muram, pandai menulis Arab. 2 tahun kemudian, Ira Nash, seorang dokter dan surveyor tanah, menarik perhatian Thomas Jefferson tentang kesengsaraan 2 Muslim. Ditangkap di Kentucky, keduanya melarikan diri ke Tennessee, di mana mereka dipenjara dan melarikan diri untuk kedua kalinya. Dia memberi Jefferson surat tulisan tangan dalam bahasa Arab sebanyak 2 halaman. Mereka memasukkan surat terakhir dari Al-Quran, yaitu surat An-Nas, surat tentang kemanusiaan. Surat ini berbicara tentang berlindung kepada Allah dari kejahatan, sebuah analogi yang sempurna untuk situasi mereka.